Tersisa hari ini ada kurang lebih sekitar 210.000 tenaga K2 itu. Nah, dari 210.000 inilah yang jadi problem, karena ini belum terselesaikan, sementara pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk menghapus tenaga honorer. Harusnya kalau kami sedang memperjuangkan agar yang 210.000 ini, saya sepakat dengan beliau, ini harus ada afirmasi. Afirmasi katakanlah misalnya, oke, mereka kalau kita afirmasi luar biasa, berarti mereka harus langsung diangkat menjadi PNS atau P3K. Yang jadi problem itu adalah tenaga administrasi dan polisi pamung praja yang ada di daerah. Pol PP ini kalau mau kita melakukan afirmasi, maka salah satunya itu revisi undang-undang tentang ASN. Nah, yang ketiga, para polisi pamung praja ini harus ada kebijakan. Saya bicara dengan beberapa kepala daerah, polisi pamung praja itu bisa ditangani oleh daerah, tapi dengan ketentuan harus ada petunjuk dari pusat, mereka ini masuk dalam kategori apa nih? Oke. Nah, inilah yang dibutuhkan kearifan. Kenapa? Seperti saya selalu bahasakan, ini soal keadilan sebetulnya. Keadilan negara kepada mereka, karena sudah ada teman-teman mereka sudah diangkat menjadi menjadi PNS atau P3K, sementara mereka tidak. Nah, kemudian di dalam surat edaran Menpan itu kan sudah disebutkan bahwa sampai tahun 2023 pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat itu harus melakukan pemetaan. Nah, ini belum dilakukan nih, sehingga banyak kepala daerah sekarang yang juga bingung. Ada yang sudah begitu terima bahwa harus dihapus, maka serta mereka langsung dirumahkan ini tenaga honorer. Ini kan sangat tidak adil. Tapi intinya semua ini adalah pemerintah sebetulnya. Kami di DPR ini, khususnya di Komisi 2, mendorong itu. Termasuk setiap saat RDP dengan Pak Menteri, kemudian Kepala BKN, ini terus kami suarakan supaya ini dilakukan betul pemetaan. Jangan terburu-buru melakukan penghentian itu tanpa ada pemetaan itu dulu. Dan pembicaraan yang baik dengan kepala daerah. Karena undangan yang sudah disebarkan untuk kita sama-sama mendengar penjelasan, pengarahan, ya, pengarahan umum saja. Ya, ini terkait dengan informasi, ya, penerimaan tenaga non ASN, ya, yang kita dengar, ya, namanya pendataan tenaga non ASN. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa kita undang Bapak Ibu dong hadir di sini? Agar supaya kita sama-sama dapat memberikan, terutama Bapak Ibu sekalian, mendengar penjelasan, supaya jangan sampai informasi ini di era sekarang ini, ya, era sekarang ini orang bisa melakukan ya informasi yang katakan tidak bertanggung jawab begitu. Nanti dibilang apa yang jelas. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, melalui Dinas Badan Kepegawaian Daerah, BKD, yang juga turut hadir Bapak Bupati bersama stakeholdernya, Bapak Sekretaris Daerah, Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sorong Selatan, ikut serta staf lainnya di lingkungan Pemda Sorong Selatan, evaluasi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yang dihadiri pencaker, non-PNS dan semua OPD di lingkungan Pemda Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan, Bapak Samsudin, Anggiluli Serjana Ekonomi MAP menyerahkan surat dokumen nomor B1511M SN pukul 1/2022. Bapak Bupati Sorong Selatan menyerahkan dokumen tersebut kepada Bapak Sekretaris Daerah dan juga Ibu Kepala Dinas BKD Kabupaten Sorong Selatan, yang juga disaksikan langsung oleh stakeholder di jajaran Pemda Sorong Selatan yang juga turut menyaksikan semua pencaker non-ASN yang mana telah memadati halaman BKD Sorong Selatan. Penyerahan tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Ikut simulasi, tidak ada yang mewakili. Minta maaf sekali lagi, tidak ada perwakilan. Bapak Ibu pegang mouse sendiri, duduk berhadapan dengan komputer. Iya. Jadi tidak ada formasi yang ditentukan langsung oleh Bapak Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, Kepala BKD. Tidak ada cerita itu. Bapak Ibu memperjuangkan dirinya sendiri.
Iya, jadi kita akan lakukan sistem simulasi di minggu ini. Kalau bisa kita 1 minggu. Kalau kita banyak 500-an ke atas berarti sekitar kita 1 minggu. Kita simulasi di SMK Yapis. Khusus untuk Bapak Ibu yang sementara melakukan pendataan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Menpan RB sampai batas tanggal 30 September tahun ini, bulan ini, data yang sementara kami menerima di BKPSD, kami hanya menampung dan kami masukkan ke aplikasi, nanti verifikasi di Kanrek Regional 14. Kalau Bapak Ibu datang dengan berkas lengkap, SK ditanda tangan Bupati, surat pernyataan ditanda tangan oleh Bupati, saya punya staf terima. Kalau bawa datang hanya nota dinas, minta maaf, bawa pulang. Berurusan dengan OPD masing-masing. Minta maaf, ini jadi perhatian untuk pimpinan OPD yang hadir juga, supaya tolong dan segera mengarahkan tenaga-tenaga non-ASN di setiap OPD masing-masing, karena batas waktu tanggal 30 September itu terakhir. Tidak ada lagi, kalau sudah tidak ada lagi, minta maaf Bapak Ibu, kita tidak bisa buat apa-apa. Kenapa dilakukan pendataan? Bapak Ibu mungkin sudah ikuti di media massa di mana saja instruksi Menteri itu bahwa di tahun 2023 tidak ada lagi tenaga honorer di Indonesia, bukan Sorong Selatan saja. Di Indonesia, kalau Sorong Selatan kita tidak lakukan pendataan, berarti tahun 2023 kita tidak ada tenaga honorer lagi di Sorong Selatan. Anggap sudah selesai. Tahun 2023 ini database kita Sorong Selatan, Sorong Selatan masih ada sekitar 3.000 tenaga honorer di sana. Tidak ada lagi pengangkatan, mohon izin Bapak Bupati, itu instruksi. Tidak ada lagi pengangkatan. Yang sudah daftar, yang ada namanya di dalam database tahun 2023 itu akan diangkat berangsur-angsur sampai selesai. Ya, jadi Bapak Ibu tolong sampaikan, jangan menyampaikan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Jangan salahkan saya punya staf, kalau Bapak Ibu punya berkas tidak lengkap, saya punya staf tidak bisa terima. Minta maaf. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, sekali lagi tolong mengerti, tolong paham secara baik, dengar baik, transfer secara baik. Khusus untuk guru dan kesehatan, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, 560 orang itu akan dilaksanakan di bulan ini, tanggal 27. Ya, tadi ada yang tanya, tanggal 27 itu apakah kami semua kan? Khusus untuk kesehatan dengan guru saja. Untuk itu, kesehatan dengan guru juga harus ikut simulasi. Supaya besok nanti ikut seleksi, Bapak Ibu sudah ada bayangan. Kemarin saya ikut simulasi, saya begini. Berarti saya sudah ada bayangan untuk ke depan. Khusus untuk passing grade yang kemarin sudah diikut P3K guru, yang 66 orang itu, 65 orang itu Dinas Pendidikan segera tampilkan namanya, sudah disampaikan. Dan Bapak Ibu hanya formalitas saja sebenarnya. Ya. Nanti yang sisa silakan bagi yang instruksinya seperti itu. Ya, jadi tidak usah ribut-ribut lagi, pulang berdoa. Berdoa untuk pemerintah daerah, bukan datang caci-caci maki pemerintah daerah. Banyak sekali pemerintah daerah sudah perjuangkan, tapi Bapak Ibu tidak pernah paham hal itu. Ya, guru agama nanti berurusan dengan Dapodik di Dinas Pendidikan. Kami di kepegawaian kami tidak punya data Dapodik. Data Dapodik itu ada di Dinas Pendidikan. Silakan berurusan dengan Dinas Pendidikan, teknisnya, adminnya ada di sana. Bapak Bupati, Bapak Sekda, BKPSD pun juga kami tidak tahu. Itu ada datanya admin di Dinas Pendidikan masing-masing. Ya, teman sekolah, admin dari sekolah masing-masing. Ya, itu ada hal-hal teknis yang nanti kami akan diskusikan dengan Bapak Kadis Pendidikan, supaya khusus untuk guru-guru yang ada di YPK, bagaimana untuk mereka bisa diakomodir. Mari kita bangun komunikasi baik dengan teman-teman Kemendikbud. Saya rasa bisa, pasti akan diakomodir. Yang penting ada komunikasi, pasti mereka akan bantu kita. Ya, baik seperti itu. Sekali lagi, jangan Bapak Ibu yang tenaga non ASN beranggapan bahwa nama-nama yang Bapak Ibu sementara datang daftar nih besok ke pegawaian tempel Bapak Ibu untuk ikut seleksi. Minta maaf, ini kita masih verifikasi data. Nanti kembali lagi ke Kanrek, mereka verifikasi ulang lagi. BPK juga akan hadir untuk lihat ini benar-benar mereka ini dibayar gaji atau tidak. Cek di keuangan ada namanya atau tidak.
sekian tahun, tapi kalau di dalam DPR yang mampu tidak ada di sana untuk dibayar gaji, minta maaf, itu dianggap sebagai pegawai yang timbul bantu macam saya. Kepegawaian, ada saya punya staf di DPR tidak ada, tapi saya bayar dengan kegiatan. Saya tidak bisa akomodir masuk di honorer. Mereka bukan kategori honorer. Iya, jadi tolong paham secara baik supaya memberikan penjelasan pemahaman juga untuk kita punya adik-adik yang di luar sana, kita berikan penjelasan dan pemahaman yang baik juga supaya teman-teman adik-adik mereka bisa paham secara baik. Ya, jadi demikian teman yang Nusantara yang ada di sini. Ya, kita punya teman yang Nusantara yang ada di sini. Mereka juga punya bagian. Mereka juga adalah warga negara Republik Indonesia. Bukan mereka warga negara di mana? Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi, adik-adik yang tadi saya sebut namanya, Kotarisa, Victor Huay, Aulia Karsau, itu nanti ketemu untuk kita segera yang usia macam Kotarisa dan teman-teman itu berlaga di lapangan, uji kemampuan. Siapa yang nilainya, kita tidak pakai passing grade khusus untuk OAP, jadi masih bisa lah. Bapak Ibu, adik-adik bisa berlaga, siapa yang menunjukkan kemampuan saya bisa, pasti saya lawan. Ya, sekali lagi saya himbau untuk adik-adik yang Papua. Kalau ada yang bilang anak-anak Papua tidak bisa, itu kutipu. Kenapa? Kami laksanakan KET di tahun 2018. Anak-anak Papua punya nilai sangat tinggi. Tidak bisa. Hanya Bapak Ibu tidak mau belajar saja. Iya, baik. Demikian yang saya sampaikan. Saya tidak buka ruang bertanya lagi. Karena banyak yang tadi di Pak Bupati, Bapak Sekda, sudah banyak hal yang Bapak Bupati sudah berikan penjelasan. Yang berdiri di depan juga tidak tahu. Berdiri di depan tidak ada. Sampai tidak dengar baik-baik. Padahal sampai teriak-teriak. Ya, jadi tidak ada lagi mau bertanya. Guru kesehatan 560 siap untuk ikut simulasi besok. Bagi pencaket maupun yang dua tadi berdiri di depan siap ikut simulasi. Karena nanti pada saat Bapak Ibu ikut seleksi, tidak ada bonek atau mewakili. Mama menangis, mama berdiri di depan komputer. Nanti ada yang bimbing. Nanti ada yang bimbing Bapak Ibu di sana. Ya, nanti teman-teman dari BKN, mereka bawa servernya dari BKN, mereka bawa data, mereka sama-sama dengan kami. Contoh macam Ibu Julius. Sementara ketik Julius bisa duduk di depan, lihat di komputer, saya punya istri punya nilai sekian. Tidak ada yang disembunyi-sembunyi. Jadi sudah bisa tahu saya lulus atau tidak. Kalau nilai di bawah 200, pulang sudah menyimpan barang keluar dari ruangan. Seperti itu. Karena tidak ada yang membantu kita dan tidak ada yang mau angkat. Masing-masing memperjuangkan dirinya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Hentikan demo-demo. Sekali lagi, adik-adik intelektual Sorong Selatan yang pikirannya bagus-bagus, hentikan demo-demo. Kalau rasa tidak puas, ada kantor. Datang, silakan bertanya. Kami tidak puas di sini. Bukan harus buat aksi di sana sini supaya orang tahu hebat. Jadi pulang di kampung sana. Seperti itu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati.